Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tahu, kembali lagi di Tahu Talking Around with Us di episode ke-6. Oke Sobat Tahu, jadi di episode ke-6 ini kita mau membahas suatu hal yang akhir-akhir ini tuh kita sering rasakan banget. Sebelum membahas itu, perkenalkan diri dahulu. Oh iya, mohon maaf saya lupa. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kautsar dan teman saya. Dan saya Iza. Nah, dilanjut tadi kita membahas apa sih di episode ini? Jadi hari ini atau episode ini kita mau membahas tentang bencana dan perubahan iklim yang akhir-akhir ini tuh nggak bisa ditebak banget bersama Mas Irfan Syah. Oke Mas Irfan, barangkali boleh perkenalkan diri ya. Gue perkenalkan, nama Muhammad Irfan Syah Falsani. 4 kata ya, nggak panjang. Iya. Dipanggil Irfan. Aku dulu kebetulan alumni sama 1 anak semangat Arimu tahun 2017, angkatan 50. Tahun angkatan berapa sekarang? Kalau saya angkatan 58. Iya, saya 59. Oh, itu selisih nggak jauh ya? Iya, nggak jauh. Tadi kita kayak sepantaran. Iya. Terus kebetulan setelah lulus dari semua aku S1 di IPB di Bogor, ngambil jurusan Geofisika dan Meteorologi. Terus tahun 2023 kemarin melanjutkan studi di ITS jurusan Teknik Lingkungan, seperti itu. Jadi between two city, Bogor dan Surabaya. Kota-kota yang apa ya? Oh iya Mas, ngomong-ngomong jurusannya sampean kan Geofisika dan Teknik Lingkungan ya, S2-nya. Iya. Nah, itu kira-kira di jurusan itu membahas apa aja sih Mas, kalau boleh tahu sedikit aja? Oke, kalau yang S1ku ya, S1ku itu kurang lebih membahas terkait cuaca dan iklim. Tapi fokusnya karena di IPB itu kan pertanian ya. Fokus saya itu cuaca dan iklim, interaksi cuaca dan tanaman. Jadi ada kaitannya dengan tanaman seperti itu. Jadi nggak hanya pure kita belajar cuaca saja dan iklim saja, tapi ada terapannya ke tanaman seperti itu. Kalau di S2-nya di ITS itu karena kan teknik lingkungan ya. Jadi kalau misal kita bicara lingkungan itu sangatlah luas. Jadi lingkungan itu bisa juga fokus terkait air limbah, terus manajemen lingkungan, terus juga terkait kualitas udara dan lain-lain seperti itu. Berarti yang untuk teknik lingkungan itu lebih membahas hubungannya kepada manusia itu gimana lingkungan? Iya, jadi lebih ke interaksi antara manusia dan lingkungan seperti apa? Apakah manusia bisa sebagai khalifah itu atau mungkin sebaliknya malah merusak lingkungan? Waduh. Seperti itu. Kalau merusak lingkungan mah GTTA yang tahu-tahu aja gitu kan. Oke Mas, ini pertanyaan iseng dari aku ya Mas. Kira-kira ITS dan IPB susah mana? Mungkin kalau dari segi susah itu Dijawab singkat aja sih Mas. lebih tepatnya sih sama sih ya. Sama ya? Iya. Jadi karena setiap kampus kan punya kultur sendiri ya. Jadi intinya kan kalian dimanapun harus bisa adaptasi. Oh ya, Seperti itu. Nah itu pesan buat kita teman-teman agar bisa beradaptasi terus-menerus seperti beradaptasi dengan dia. Oke, kembali ke topik utama kita. Kan berhubungan ini apa ya? Saling berhubung itu loh topik pembahasan dan penjurusannya Mas Irfan sendiri, masalah iklim. Nah, akhir-akhir ini tuh ya Mas, apa cuaca ataupun iklim itu kayak berubah-ubah dan kadang tidak bisa ditebak seperti pikirannya gitu. Ada apa sebenarnya? Waduh. Di depannya yang berubah-ubah itu cuaca. Ya, karena kalau iklim kan dia tetap stay kan. Nah, ya, jadi sebelum kita mengarah ke sana kita harus bedakan dulu definisinya. Di cuaca itu kan kondisi rata-rata atmosfer saat itu juga. Rata-rata jam, waktu, detik, dan tempat saat itu juga. Nah, kalau iklim itu rata-rata atau sintesa rangkuman dari unsur-unsur cuaca di wilayah yang lebih luas. Katakanlah Indonesia, regional kan? Indonesia iklimnya apa? Tropis kan? Tropis. Ya, tropis ya. Nah, kalau cuaca itu kan ada panas, terus ada hujan, mendung, atau mendung belum tentu hujan. Oke ya, seperti itu. Oke. Nah, tapi ya Mas, kalau kan apa ya yang aku rasakan itu kayak gini.
misalkan hari Selasa itu cuacanya itu panas banget, Ya. terus tiba-tiba di hari Rabunya itu hujan deras dari pagi sampai sore gitu, Mas. Ya. Itu hubungannya apa, Mas? Hubungannya sebenarnya gini. Tapi kalau misal ada di istilah meteorologi, istilah klimatologi itu ada istilah ekstrim. Ya, ekstrim itu kalau kita bicara definisi itu kan hal yang tidak biasa atau hal yang sangat berlebihan. Nah, biasanya kalau misal tiba-tiba hujan deras banget selama kurang lebih 1 jam 2 jam itu kan termasuk kategori ekstrim ya. Nah itu biasanya itu kategorinya ya masuk, bisa jadi penyebabnya gara-gara apa, perubahan iklim atau climate change gitu. Jadi climate change itu sekarang istilahnya is real gitu, jadi nyata gitu loh. Nyatanya ya kita rasakan sebagai manusia gitu. Sebenarnya nggak manusia aja, makhluk hidup ya depannya ya. Iya. Saya dengar juga kan makhluk hidup itu kadang bisa lebih peka gitu daripada manusia hewan-hewan. Ya, anak makhluk hidup kan punya sifat ya, peka terhadap rangsangan. Sensitif lah seperti itu. Oke, Mas, bermasalah perubahan iklim atau climate change tadi ya. Nah, tahun 2024 ini entah kenapa banyak banget terjadi bencana-bencana alam tuh ya, Mas. Betul nggak? Iya, kayak yang kemarin itu ya, sempat rame. Gempa, terus awal tahun kita terjadi kebakaran. Nah, itu kira-kira apa penyebab bencana alam ini berhubungan dengan perubahan iklim yang ekstrim ini, Mas? Lebih tepatnya gini. Jadi kalau misal bencana alam itu kan ada kalanya itu sifatnya itu katastrof. Katastrof itu dia bisa merusak ke semua lapisan gitu. Jadi kan kita tahu ya, bumi kita kan tersusun atas lapisan kan, ada lapisan batuan, litosfer, terus ada lapisan makhluk hidup biosfer, lapisan es, kriosfer, terus lapisan udara, atmosfer, terakhir air, hidrosfer. Nah, kalau sistem bumi kita itu nanti rusak salah satu, ya kan kolaps. Karena sistem kan, katakanlah kita bicara di organisasi ya, atau struktur anggota gitu ya. Kalau misalnya satu anggota kolaps atau dia nggak ada, pasti kan akan rusak semuanya dari bawah ke atas kan. Nah, itu juga sama, bumi kita punya 5 sistem itu. Kalau katakanlah sistem lapisan es mencair, kira-kira air laut makin naik gak kira-kira? Itu kan? Karena kan itu juga salah satu efek dari perubahan iklim. Karena kan suhu bumi meningkat ya, jadi pemanasan global warming, es di kutub mencair. Ini kan musimnya. Itu penyebabnya. Dan kalau misalnya kalian tahu, es di kutub mencair itu dampaknya sangat berat, itu sangat panjang. Kenapa? Karena daratan itu bisa tenggelam. Iya. Sedangkan kan tenggelamnya kan daratan nggak bertambah, tapi air laut bertambah terus. Oh iya. Nah itu seperti itu juga perlu kita pikirkan. Karena kalau misalnya kalian pernah atau ini kebetulan ada riset ya, di tahun 2050 itu Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta ya, itu bisa tenggelam. Gara-gara apa? Kenaikan muka air laut. Efeknya apa? Gara-gara apa? Pemanasan global seperti itu. Itu efek samping dari perubahan iklim. Itu kita bicara itu ya, seperti itu. Terus mungkin bencana lain kayak bencana bukan bencana iklim ya, bencana geologi seperti gempa bumi, longsor kan kemarin sering terjadi ya. Seperti itu. Jadi mungkin kalian juga kemarin sempat ngikutin ya, tahu bencana gempa bumi kemarin? Gimana kemarin? Di Bawen. Di mana Bawen itu? Bawen itu Gresik apa Sumatera? Gresik lah, Gresik. Kamu kan, kita kan di Gresik ya. Jadi Bawen itu masih kepulauan ya, di Gresik lah seperti itu. Jadi itu gempa bumi ya. Nah, gempa bumi di Bawen itu lumayan cukup membuat kita kerasa gitu ya. Dalam artian kayak kok gempa itu seperti ini gitu loh. Tapi ya dalam artian kan gempa bumi itu memang dalam artian itu dia itu tiba-tiba. Paham ya? Jadi sampai sekarang pun secanggih apapun negara itu belum bisa memprediksi besok gempa. Nggak bisa. Seperti itu. Bisanya itu apa? Mempersiapkan. Ya, seperti itu. Nah, terus kan banyaknya gempa bumi, pasti banyaknya berita. Terus belum tentu berita itu valid. Nah, terus berarti kita kan butuh edukasi ya, Mas Kautsar ya. Nah, terus menurut Mas Irfan nih, bagaimana cara kita agar bisa memberikan pengarahan yang baik gitu, apa edukasi yang baik terhadap masyarakat, bahwasanya
apa Peka terhadap Iya. lingkungan itu penting juga ya, Hmm. ternyata gitu Mas. Iya, mungkin hal itu simpel ya. Ketika dapat informasi, kalian harus disaring dulu. Karena kan kemarin di gempa bumi bagian itu banyak hoax, video hoax, Iya, betul. lah seperti itulah. Dan itu kalau misalnya kalian ngikutin di grup-grup WhatsApp ya, itu asal share aja tapi nggak lihat Iya. ini di mana gitu. Itu juga mungkin bisa jadi pembelajaran ya buat anak-anak muda yang asal share yang nggak baca atau nggak nonton dulu. Itu minimal kalau punya smartphone orangnya harus smart juga seperti itu ya. Jadi minimal harus disaring dulu gitu loh. Karena gini, karena bencana alam itu pertama itu menimbulkan kepanikan. Itu tipenya bencana alam, bikin panik Iya. seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Nah itu kalau misalnya kalian men-share video itu atau membagikan video yang nggak jelas dari mana sumbernya, terus menunjukkan ketakutan, katakanlah banyak orang histeris, tapi ternyata itu realnya itu di lapangan seperti itu, kan bikin orang makin takut, paham nggak? Ini orang makin panik, dia akan nggak siap menghadapi bencana alam. Dalam tanda kutip ya, jika terjadi bencana alam seperti itu. Contohnya kalau gempa bumi, gempa bumi itu kan tahap pertama menyelamatkan diri ya, itu nggak boleh panik, don't be panic seperti itu. Kenapa? Kalau panik itu akan bingung mau apa-apa. Yang kemudian kalian kalau mengerjakan soal ujian ya, katakanlah kalian sudah belajar malamnya tapi paginya panik, jangan sih kira-kira. ya Nggak sebenarnya. bisa. Ngeblank langsung di Nah kelas. itu, makanya kan kebanyakan orang Indonesia itu panik. Itu yang pertama, itu penyebab itu tahap mitigasi yang itu jangan panik. Nggak berlaku di bencana alam gempa bumi aja. Karena longsor, tsunami, gempa bumi itu semua jangan panik yang pertama. Paham ya seperti ini? Iya. Karena kalau kalian sudah siap, nggak panik, itu kalian sudah tahu step apa yang akan lakukan selanjutnya. Paham ya? Mungkin kalau gempa bumi simpel lagi nih, dibagi jadi 3 tahapan. Sebelum gempa bumi, pasca gempa bumi, setelah gempa bumi. Itu beda-beda tahapan mitigasinya itu. Kalau yang sebelum kita udah ngomong, jangan panik yang pertama. Terus ya menyiapkan, katakanlah ya prepare kayak kalau ketika Apa aja yang harus dibawa, itu. yang penting. Nah, terus kalau yang pasca gempa buminya, yang pasti keluar ke tengah lapang. Paham ya itu ya? Ke tengah lapang, terus hindari gedung-gedung tinggi. Waduh, gedung semam ini. Iya. Itu tadi. Terus yang ketiga, paling simpel masuk ke bawah meja. Oh, bawa meja. Iya, itu. Terus juga keempat, lindungi kepala. Bisa dengan lunak, katakanlah bantal ya, itu supaya kepala kita nggak cedera seperti itu. Dan biasanya kan gini, korban gempa bumi itu kebanyakan korban dari apa? Dari kena runtuhan bangunan. Iya. Gempa bumi itu nggak membunuh loh, disclaimer lah ya. Gempa bumi itu nggak membunuh. Kenapa? Yang membunuh itu bangunan ya. sebenarnya. Iya, gempa bumi itu cuma shaking aja atau goncangan aja. Kan definisi gempa bumi kan goncangan dari lapisan batuan kan, atau pelepasan energi. Iya. Itu gelombang yang keluar menjalar ke permukaan, itu gempa bumi. Seperti itu. Gempa bumi itu nggak membunuh. Yang membunuh itu apa? Bangunan sekitar itu, kita. iya, seperti itu. Makanya kalau kalian bicara data, orang penyebab korban paling banyak itu mereka itu enggak, korbannya itu gara-gara tertimpa bangunan. Seperti itu, kebanyakan seperti itu. Jadi dan ada juga tersengat listrik. Makanya kan juga makanya kenapa ketika gempa bumi itu listrik harus padam. Hampir alat komunikasi itu pasti mati. Kenapa ya? Kan dimatikan. Karena kalau nyala kan nanti kalau misal katakanlah suketnya itu jatuh, akhirnya masih tegangan tinggi, Wah, kan menyebar kan? gak kebayang sih kalau gitu. Pas kita lari evakuasi terus Ya. tiba-tiba, Dan itu juga bisa menjalarkan efek lainnya. Misal habis jatuh itu listriknya yang tadi itu kebakaran kan? iya kebakaran. Nah itu yang paskanya ya. Terus yang afternya, yang jelas apa kira-kira yang afternya itu? Menolong korbannya Iya. Itu. sudah yang ada korban kan tertolong Iya, seperti itu. Terus juga tahap rehabilitasi, kita menolong psikologis yang orang Iya. terkena Bencana. korban tadi itu. Karena untuk pemulihan mental itu susah. Betul. Ini ibarat kayak kalian ya, kalian kan sekarang kan Gen Z ya,
kalian sudah mengenal itu ya, mengenal hubungan Asmara. lawan jenis itu ya. Aduh. Kalau ditinggalkan pasti agak desperate gitu ya, terus asa gitu kan. Betul. Nah itu seperti itu. Oke, kembali ke topik lagi. Nah, jadi buat teman-teman semua kalau misal terjadi bencana alam gitu ya, poin pertama itu jangan panik ya. Betul. Jangan panikkan kalau menghadapi suatu hal yang tidak kita ketahui terutama ya. Betul. Terus ini Mas Irfan, aku tadi tertarik di poin kalau misalkan ada gempa kita berlindung di bawah meja ataupun bawah ranjang. Yeah. Nah, kalau misalkan gempa itu besar banget, apakah kita tetap berlindung di bawah meja atau nggak boleh? Tergantung akses pintu masuk. Pintu masuk? Iya, bangunan itu. Makanya kenapa? Kalau misal standar keselamatan ya, itu kan ada simbol logo evakuasi kemana. Oh. Dan juga bangunan yang baik itu kan sebenarnya gini. Kalau misalnya kita bicara struktur bangunan ya di Jepang, kita contoh negara Jepang ya, negara Jepang itu kan hampir sama kayak Indonesia, sering terjadi gempa, malah lebih sering sana itu Jepang itu sudah membuat bangunan anti gempa atau struktur anti gempa. Jadi ketika terjadi goncangan itu bangunan mereka itu cuma goyang aja, kayak seolah-olah kayak per gitu. Ya, ada video pernah aku lihat lu kayak goyang-goyang gini aja tapi bangunannya tetap utuh. Iya, dan juga di Jepang itu dari kecil, dari kindergarten atau mungkin dari anak TK ya, TK itu sudah diedukasi atau didapat sekolah bencana. Jadi sudah mendapat pelatihan tanggap bencana. Itu jadi dari kecil sudah mindsetnya udah dihadapkan dengan bencana. Kalau negara kita ini ada bencana, kita dari kecil udah harus siap gitu loh. Nah itu juga alasan kenapa itu juga salah satu cara untuk mengurangi panik. Itu. Sedangkan orang kita kan masih ya kalian tahu sendiri ya, orang-orang kita kan lebih ke mementingkan diri sendiri, terus juga lebih ke mereka juga masih punya tipikal mengabaikan ancaman seperti itu. Betul, bencana alam itu kan sifatnya tiba-tiba kan, nggak bisa diprediksi seperti itu. Nah itu juga mungkin di sektor pendidikan ya, jadi kita bisa mengadakan sekolah tanggap bencana seperti itu. Jadi itu harus dipupuk dari kecil, nggak bisa tiba-tiba lala kalian gini ya, terus gempa gitu. Kamu ngapain kira-kira? Kalau gempa mungkin aku sendiri ya Mas. Ya. Itu langsung lari gitu keluar. Panik sendiri langsung panik kayak nggak tahu. Nggak buat Instastory kira-kira? Enggak sih, kalau buat instastory kalau Nggak sempet kayaknya. iya, kalau udah keluar terus gempanya udah reda. Waduh, gempa. Live TikTok berarti ya? Enggak sih, video iseng gitu aja. Kira-kira gitu kan, biasanya kan Indonesia seperti itu, jadi ketika ada gempa malah nge-vlog gitu. Nah, random banget kan itu. Iya, jadi itu hal yang bisa dibilang ya hal yang agak miris ya. Dalam artian kan harusnya kan menyelamatkan diri sendiri dulu, baru menyelamatkan orang lain. Itu prinsipnya sebenarnya itu. Berarti perlu banget ya pendidikan, edukasi sejak awal. Nah, ngomong-ngomong edukasi nih, di Semam 1 itu ada tugas akhir atau P5 itu kemarin bikin video mitigasi bencana. Nah, mungkin itu apa ya, terinspirasi gitu dari cerita Mas Irfan tadi di Jepang, ada edukasi sejak kecil tentang bagaimana cara kita mitigasi menghadapi bencana. Keren banget ya. Iya. Gitu. Ya itu bagus sih, dalam artian ya bisa membantu lembaga kita. Kan lembaga kita yang ngurusin bencana itu kan BNPB ya, itu yang di Badan Nasional Bencana itu dan daerah ada BPBD seperti itu. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih Mas, mungkin pesan buat teman-teman yang nonton video ini, bagaimana kita menanggapi bencana maupun perubahan iklim itu, perubahan iklim yang sering terjadi dengan tiba-tiba, bencana juga yang tiba-tiba itu, bagaimana kita cara menanggapinya, terutama bagi seorang pelajar sendiri itu? Ya pertama minimal kenali kalian di mana dulu sekarang. Kita di negara Indonesia kan, Indonesia ada berapa musim? Dua kan ya, musim kemarau. Jadi kemungkinan besar bencana kita yang disebabkan oleh iklim itu ya kalau nggak ketika di musim penghujan atau musim kemarau kan, itu ya. Terus juga lokasi kita itu kan rawan banyak gunung berapi kan, atau kita itu negara kita terletak di cincin api atau ring of fire.
Gitu. Di kita itu banyak rangkaian gunung api, otomatis negara kita pasti dilanda gempa bumi dan gunung meletus seperti itu ya. Dan itu mungkin pertama ya. Terus yang kedua, perkaya diri dengan edukasi secara mandiri. Karena kalau nggak dimulai dari diri sendiri, nggak bisa kan? Misal kayak kalian minimal cari tahu kira-kira bencana ini tuh harus ngapain gitu. Karena ya kalau misal kita mengandalkan diajarin orang, kira-kira kapan kita tahu informasi itu sendiri? Iya, lagi pula kan sudah ada handphone sendiri-sendiri ya. Iya, betul. Terus yang ketiga, ketika menghadapi itu, ya tadi kenali ancaman dan jangan panik. Gitu. Karena bencana alam itu nggak melihat waktu, nggak melihat hari, detik, jam, dan seterusnya itu. Di bencana alam itu tiba-tiba sifatnya. Dan bencana alam itu nggak bisa diprediksi. Itu. Makanya kenapa? Lebih tepatnya itu minimal kita memahami itu apa itu bencana alam, terus juga kira-kira apa yang harus kita lakukan ketika sebelum, ketika terjadi dan setelah terjadi bencana alam itu. Yang pertama jangan panik tadi itu kan, itu hal yang simpel tapi kan semua orang nggak bisa. Nggak bisa. Ya, jadi nggak ada bencana alam cuma satu, jangan panik itu seperti itu sebenarnya. Untuk mitigasi lain itu bisa dilatih, bisa lihat dari literatur, dari video di YouTube dan banyak sebagainya loh. Karena kan sekarang juga informasi sudah banyak ya, jadi nggak tertutup di satu materi aja gitu. Iya. Ya. Bisa edukasi diri sendiri dan kalau bisa kalau sudah diri sendiri ya kita ajak orang lain kan. Jangan apatis lah. Ya, seperti itu. Oke, gimana Isa? Mungkin cukup ya, cukup Iya. sampai sini saja. Terima kasih banget Iya. kepada Mas Rifa yang sudah mau untuk memberikan pengetahuannya, untuk mengedukasi teman-teman yang menonton tahu dan juga aku sendiri. Terima kasih banyak sekali lagi. Iya, sama-sama. Oke guys, jangan lupa tonton Tahu di episode selanjutnya ya. Iya, pantau terus sosial media Tahu dan tonton seluruh videonya karena videonya pasti mengedukasi selain menghibur. Iya. Oke teman-teman, kami pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.